Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini sengaja membatalkan pertemuan perdana saya dengan Pak Gubernur Jambi yang baru dilantik, baru bukan 2 hari yang lalu. Karena saya pikir saya penting untuk mendengar apapun yang disampaikan para pembicara hari ini. Dan saya merasa mendapatkan berkah. Karena tahun 2021 kami menyusun RPJMD baru, RPJMD 2021-2025. Jadi betapa pentingnya ini saya pikir dan akan menjadi salah satu telaahan yang akan kami gunakan di dalam RPJMD 2021-2025 nanti. Di sini hadir beberapa rekan saya hanya bisa menyapa Bapak Ibu Direktur, tadi Bapak Deputi sudah meninggalkan tempat karena memang banyak ada kesibukan lain. Nah, pada hari ini saya akan membawakan paparan tentang potensi dan arah kebijakan Provinsi Jambi di tengah pandemi COVID 2019. Ada 4 outline. Pertama itu kondisi umum Provinsi Jambi dan potensi daerah. Kemudian kedua itu adalah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jambi. Ketiga itu hambatan dan tantangan pembangunan daerah di masa COVID 2019. Kemudian yang terakhir itu adalah respon kebijakan dalam rangka pemulihan COVID 2019 Jambi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kondisi umum Provinsi daerah Provinsi Jambi. Jambi adalah salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki ekosistem yang sangat lengkap, Bapak Ibu sekalian. Kita punya dataran tinggi di wilayah paling barat, kemudian kita punya dataran rendah di wilayah paling timur. Kemudian dia ada kondisi ketinggian menengah itu ada di wilayah di wilayah tengah Provinsi Jambi. Jadi kelihatan di sini dari kondisi alamnya juga terlihat bahwasanya wilayah barat itu adalah wilayah paling subur karena memang berada pada ring of fire di mana hasil utama di situlah teh, kemudian kopi, adalah kopi. Cuman ada sayangnya beberapa hal nanti akan saya sampaikan. Kemudian di wilayah tengah itu kebanyakan kebun sawit, kemudian di wilayah timur juga ada beberapa perkebunan sawit, juga kita punya hutan tanaman industri, PT Wirakarya Sakti yang meliputi hampir 400.000 hektar dari total luas wilayah Provinsi Jambi, sekitar 4,9 juta hektar terestrial ditambah sekitar 400.000 hektar maritim. Dan di sektor maritim sendiri Provinsi Jambi belum begitu banyak mengeksplorasi lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga mohon menjadi perhatian karena ternyata dalam beberapa saat setelah lonjakan COVID 2019, justru permintaan di sektor maritim hasil hasil perikanan tangkap Provinsi Jambi itu justru agak sedikit meningkat permintaannya. Cuman kemampuan untuk ekspor kita agak sedikit terhambat karena kapasitas pelabuhan terutama. Nanti akan saya singgung di sini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Fraksi Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Pak Doni, kamera ya. Bapak bisa. Kenapa Pak? Maaf Pak Arianto. Kamera Bapak bisa diaktifkan ya. Aduh, gimana nih? Perasaan saya kamera saya aktif. Cuma Oke, baik Bapak. Salah posisi. Iya. Terus benerin. Front kamera, oke. Nah, udah kelihatan Pak. Pak Arianto, mohon maaf. Saya tadi ini baru ready. Terima kasih. Saran saya. Jadi kira-kira udah kelihatan muka saya Pak ya, udah kelihatan gantengnya pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan Pak Arianto, kita punya ekosistem yang lengkap, kita punya struktur ruang yang cukup bagus. Saya bilang dari total 4,9 juta hektar wilayah terestrial Provinsi Jambi itu sekitar 2 juta hektarnya adalah kawasan hutan. Jadi kita juga punya sekitar 600.000 hektar taman nasional, ada 4 taman nasional melingkup di dalam wilayah Provinsi Jambi. Dan itu beruntung kita Pak Arianto, Pak Bapak-Bapak Direktur, Bappenas yang lain. Kita beruntung karena dalam 2 tahun terakhir kita sedang menjajaki, mudah-mudahan Provinsi Jambi akan menjadi provinsi pertama yang mampu menjual karbonnya. Jadi kita sudah masuk pada fase preparation sekarang ini dan kita akan dibayar oleh 4 negara sebanyak kurang lebih sekitar 70 juta US dollar. Selama 10 tahun yang akan datang. Ini beruntungnya kita punya hutan masih terjaga cukup baik, terutama di wilayah-wilayah taman nasional yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini, alhamdulillah sudah terhubung dengan baik dengan sistem jaringan.
yang meskipun masih ada dua moda transportasi utama kita, yaitu darat dan udara saja. Yang laut kita juga punya, tetapi belum dalam kapasitas yang cukup mumpuni untuk kita dorong ekspor sumber daya yang kita miliki di Provinsi Jambi. Nah, harapan kita ke depan adalah wilayah barat yang tadinya adalah kawasan produksi itu didorong ke wilayah timur, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Kita ingin sekali memanfaatkan keberadaan alur laut dan komunikasi Indonesia yang paling padat, yaitu di Alki 1, persis di depan timur wilayah Provinsi Jambi, yaitu tepatnya di Selat Karimata. Jadi harapan kita itu akan kita dorong supaya beberapa produk sumber daya alam kita dapat kita ekspor dengan baik, karena pada saat ini masih sekitar 20-30% saja dari total kemampuan produksi sumber daya Provinsi Jambi yang diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan kita, dan banyak sekali yang akhirnya berbiaya mahal karena kami harus mengirim ke Belawan dan Tanjung Priok, serta salah satunya adalah Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat. Jadi ada beberapa komponen biaya yang harus ditanggung oleh eksportir kami, dan itu menurut kami tidak efisien, sehingga ke depan harus kita pikirkan lagi bagaimana caranya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya menyampaikan posisi strategis kita punya Alki 1 di belah kiri, persis di depan Provinsi Jambi, kurang lebih sekitar 100 nautical miles kalau dari garis pantai Provinsi Jambi, sehingga kita sudah ada di persimpangan untuk menuju Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Terus ada beberapa, ini akan saya lewat cepat-cepat saja. Potensi sumber daya Provinsi Jambi mulai dari kelapa sawit, karet, dan ada kulit kayu manis yang spesifik. Produk dari Provinsi Jambi adalah salah satunya kulit kayu manis, dan ini sudah sangat dikenal di dunia. Cuman produknya masih diekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur karena kondisi jaringan jalan kita juga tidak begitu mumpuni dan cukup jauh. Ditambah lagi dengan kapasitas pelabuhan kita yang masih berada di dalam sungai, sehingga tidak begitu mendukung dari kegiatan ekspor produk tersebut. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Chandra juga, ada beberapa komunitas seperti Pinang. Saya tahu persis Pinang Provinsi Jambi itu hanya mampu mengekspor sekitar 20% dari total permintaan. Kita tahu permintaan dari satu negara saja, India, itu sekitar 600 sampai 700 kontainer per bulan. Kita baru mampu sekarang ini kirim sekitar 120 sampai 130 kontainer. Sisanya itu bukan barangnya tidak ada, Bapak, tetapi lebih kebanyakan karena memang harus memilih melalui pelabuhan Tanjung Priok atau melalui pelabuhan Belawan yang sebenarnya berbiaya cukup mahal untuk kami pindahkan barang tersebut ke kedua pelabuhan tersebut. Sehingga memang kami mencoba mendorong dan berdiskusi dengan teman-teman di DPR bagaimana kalau di dalam APB, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi 2021-2025 nanti kita tuntaskan pekerjaan untuk membuka jalur distribusi di pantai timur Provinsi Jambi yang sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2014 yang lalu, kemudian di tahun 2017 agak sedikit tersendat sampai sekarang, dan mudah-mudahan mulai dari 2020 ini kita sudah mulai start lagi, jadi jangan ada kata berhenti di tengah jalan lagi. Kemudian kita juga punya beberapa perkebunan perkebunan teh di Kabupaten Kerinci yang sangat luas. Kita juga punya kelapa dalam. Nah, kelapa dalam ini sebenarnya ada satu yang belum kita olah, Pak, yaitu sabutnya, termasuk sawit juga punya sabut. Setahu saya sabut sawit bahkan dipakai untuk jok mobil yang mahal sekali. Kalau tidak salah Lamborghini dan beberapa merek mobil mewah itu menggunakan sabut kelapa sawit untuk dijadikan jok mobil itu. Dan di beberapa BUMDes kita dorong untuk memproduksi itu, cuman kita memang belum menemukan pasar yang pas untuk menjual produksi sabut kelapa sawit, sehingga banyak dipakai untuk cuman pengerasan jalan di wilayah-wilayah gambut. Sayang sekali memang hal ini, Bapak. Kemudian terakhir kita juga punya minyak bumi, gas bumi cukup bagus, cuman memang eksploitasinya dilakukan oleh perusahaan badan usaha milik negara. Kemudian kita juga punya batu bara sebenarnya kita tidak begitu banyak batu bara dibandingkan Sumatera Selatan, cuman cukup untuk merusak jalan di wilayah Provinsi Jambi selama ini. Jadi kadang-kadang ada kalau orang banyak bicara berkah di balik kemalangan, kalau saya bilang ini ada
menjadi malang setelah ada keberkahan gitu loh. Jadi mungkin menjadi catatan kita juga karena memang hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi memang terhubung secara semuanya terhubung melalui jalan nasional. Cuman memang penanganan jalan nasional di Provinsi Jambi yang panjangnya kurang lebih sekitar 1.000 km itu kurang begitu terlihat dengan bagus untuk mendorong produk-produk kita keluar dari produk-produk sumber daya alam kita keluar dari wilayah-wilayah produksi di belakangnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya memantengin arah kebijakan pembangunan. Saya mencatatkan beberapa yang kita gunakan selama RPJM 2016-2021. Oh ya, RPJM kita akan berakhir di tahun depan, Bapak Ibu sekalian. Kita punya prioritas, ada 1, 2, 3, 4, 5 prioritas, mulai dari pembangunan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan bencana, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Meskipun salah satu prioritas pembangunan kita itu ketahanan bencana waktu itu, sebenarnya Provinsi Jambi tengah difokuskan kepada ketahanan bencana, terutama bencana alam, kebakaran lahan dan hutan, kemudian letusan gunung api maksud saya. Tahu-tahu kita punya bencana yang tidak terlihat seperti sekarang ini, memang betul-betul mengagetkan kita semua. Bukan hanya Jambi, saya pikir secara internasional pun semua terkaget-kaget dengan bencana yang terjadi saat ini. Terus, ini dia, saya sering telat ini Pak Arianto, karena saya menggunakan sendiri. Sampai ke peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Alhamdulillah ada beberapa raport yang dilaporkan ke kita, hampir semua indikator ini meningkat. Dan di dalam LKPJ Gubernur 2020 untuk melaporkan pekerjaan 2019 yang lalu, juga terjadi peningkatan cukup baik, sehingga secara nasional kita mampu menyumbangkan berkontribusi untuk pembangunan nasional lebih baik. Kemudian, nah ini yang menjadi fokus kita pada hari ini, yaitu hambatan dan tantangan pembangunan di masa pandemi COVID. Dalam beberapa hal tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Eko Chandra, Pak Deputi maupun Pak Ahmad Fauzi dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana situasi ekonomi di Provinsi Jambi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit hal. Di sini ada 2 gambar. Pertama, saya dapatkan kondisi tanggal 9 September 2020 di mana pada saat itu Provinsi Jambi terlihat dari seluruh wilayah di Indonesia, Provinsi Jambi lah yang kuning sendiri. Jadi artinya kondisinya paling bagus. Namun 14 hari kemudian, pada tanggal 23 September, Provinsi Jambi bergerak menjadi orange. Gitu. Dan kemungkinan ini akan terus bertambah karena di hari-hari terakhir, dalam seminggu terakhir ini, angka confirm suspek COVID-19 di Provinsi Jambi tidak lagi 12 sudah menjadi 14, 21. Ya, takutnya ke depan 30, 50 gitu. Jadi ini sepertinya saya pikir dalam kondisi yang kuning kemarin kita agak sedikit terlena, sehingga memang 14 hari kemudian kondisi sudah menjadi orange seperti ini. Dan saya tidak berharap menjadi seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat tentunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai Jambi, kalau orang Jakarta bilang amin-amin calon bayi, jangan sampai begini dah gitu. Kemudian mohon izin 2 menit lagi Pak. Siap, padahal masih banyak nih Pak Arianto, tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusi aja. Kemudian kondisi umum Provinsi Jambi tadi sudah disampaikan Pak Chandra juga, kami menikmati periode pertumbuhan ekonomi yang bagus sampai dari tahun 2008 sampai dengan 2014. Tapi 2015 pertumbuhan ekonomi kita menurun drastis menjadi rata-rata tadinya sekitar 7 sampai 8 terus menjadi 4,21 terus meningkat tetapi tidak signifikan di 4,4 di tahun 2019, kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ini kita mengalami kontraksi yang luar biasa menurut saya, tapi sampai dengan semester pertama sebagaimana tadi juga disebutkan Pak Chandra, kita masih punya pertumbuhan sebesar 0,5%. Meskipun ke depan kita tidak punya target yang cukup baik karena sekitar 0,5 sampai berapa saya lupa, nanti saya akan sebutkan. Tetapi beberapa indikator lain cukup bagus meskipun IPM kita masih di bawah nasional. Kemudian ini juga kondisi makro sampai dengan triwulan 2 tadi sudah disampaikan oleh Pak Chandra, saya pikir saya tidak akan membacakan kembali. Cuman memang tadi di highlight adalah tingkat pengangguran terbuka yang memang meningkat secara drastis karena memang terjadi banyak orang-orang yang dirumahkan dan di PHK.
PHK kasusnya di Provinsi Jambi tidak terlalu banyak Pak Chandra, namun saya pikir cukup mengkhawatirkan kita juga, meskipun tidak banyak, tapi kalau bisa jangan sampai. Kemudian yang ini juga memperlihatkan bahwa Provinsi Jambi cukup lebih baik daripada nasional, hingga nasional mengalami kontraksi sampai dengan 5,32%, pada triwulan kedua kita cuma 1,72%. Kemudian tadi sektor-sektor lapangan usahanya sudah disampaikan oleh Pak Chandra juga, saya tidak akan mengulang. Kemudian transmisi dampak COVID terhadap perekonomian Provinsi Jambi juga tadi sudah disampaikan Pak Chandra, saya pikir saya tidak akan mengulang kembali. Dan saya lanjutkan. Nah, ini kondisi umum di Provinsi Jambi ada sekitar 4.712 usaha mikro. 4.712 usaha mikro di Provinsi Jambi yang terkena dampak COVID-19. Ada yang mengurangi produksi, ada yang mau produksi lagi tapi bahan bakunya mahal sekali dan macam-macam. Kemudian Bank Indonesia juga kemarin melakukan jajak pendapat dengan quick survey di lapangan. Ternyata memang sama persis kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Ada sektor yang masih cukup bertahan, yaitu sektor makanan olahan di Provinsi Jambi. Tapi dia juga mengalami dampak sebesar kurang lebih sekitar 50%. Nah, ini perkembangan kinerja sektor UMKM. Dampak pandemik terhadap UMKM ada 4. Pertama, perkembangan tenaga kerjanya turun sebanyak 28%. Kemudian perkembangan biaya produksi juga turun sebanyak 15%. Perkembangan kapasitas produksi turun 43%. Kemudian kebutuhan bahan baku pemasaran masih banyak yang terkendala bahan baku. Tetapi ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh UMKM di Provinsi Jambi. Pertama, melakukan diversifikasi produksi, pengurangan jumlah produksi, pengurangan tenaga kerja. Nah, pengurangan tenaga kerja ini yang jadi masalah buat kita selama ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus respon kebijakan dalam penanganan COVID 2019 di Provinsi Jambi. Pertama, kita melihat isu strategisnya. Pertama, kasus COVID 2019 terkonfirmasi yang semula telah menurun kembali meningkat. Jadi Jambi sempat menurun sebentar, kemudian meningkat lagi. Seiring dimulainya pelaksanaan new normal di Provinsi Jambi. Jadi orang Jambi mulai beraktivitas kembali tanpa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Nah, ini sekarang sedang masif-masifnya sampai melakukan razia, dan kita juga ikut mendenda bagi orang-orang yang tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, dan sebagainya. Kemudian ya, isu kedua adalah pertumbuhan ekonomi semester 1 melambat dibandingkan semester 1 2019 year on year. Kemudian yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka itu meningkat, serta kemiskinan juga meningkat. Nah, sekarang jadi masalah juga infrastruktur kesehatan kita belum cukup kuat, sehingga memang ketika terjadi pandemik, ada ledakan pandemik, kita tidak cukup mampu untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan sehingga tidak mampu melayani masyarakat yang terkena COVID. Kemudian terakhir, yang kelima adalah infrastruktur pembelajaran daring yang masih kurang. Jadi sehingga anak-anak sekolah sekarang itu betul-betul menjadi tidak belajar. Jadi kita kehilangan 1 tahun atau 1,5 tahun lah ke depan ini. Dan memang saya rasakan itu karena saya punya anak juga yang masih SD. Dan di rumah hampir nganggur. Karena apa? Karena memang hampir tidak ada pekerjaan rumah yang dibebankan ke keluarga saya. Sehingga mungkin beda dengan kasus Jakarta yang sudah cukup kuat infrastruktur TIK-nya, sehingga kita di Jambi cukup kewalahan untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Nah, kemudian yang terakhir, saya sepakat yang disampaikan Pak Chandra tadi, kita dorong konsumsi pemerintah. Cuma memang kalau dalam kondisi normal, konsumsi pemerintah itu mendorong berkontribusi sekitar 8-9% dari total pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Itu dalam kondisi normal. Cuman dalam kondisi sekarang, saya yakin, apalagi data-datanya tadi sudah disampaikan oleh baik Pak Deputi, Pak Ahmad Fauzi, sampai Pak Chandra sendiri, kita mengalami kontraksi yang luar biasa. Salah satu disebabkan karena memang dana transfer kemarin mengalami penundaan, Pak. Sedangkan kemampuan pendapatan asli daerah kita tidak begitu tinggi. Sehingga memang agak mengalami goncangan kemarin, goncangan psikologis juga termasuk di dalamnya. Kemudian, nah ini yang kita cukup beruntung, karena di tahun 2020 saat ini kita juga sedang melaksanakan persiapan pemilu kada 2019. Sehingga dampak ekonomi, kenapa dampak ekonomi Provinsi Jambi jauh lebih baik dibandingkan nasional? Salah satunya adalah karena kondisional, di mana para calon itu rame-rame menjadi orang baik untuk berbagi-bagi sembako, termasuk pemerintahnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga memang stok untuk pembagian penyaluran bansos itu cukup tinggi di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, kalau saya pikir mudah-mudahan tahun depan ada lagi di pemilu kada lagi juga banyak sekali jaring-jaring pengaman sosial yang dapat
berikan kepada masyarakat secara langsung. Ini kemudian terakhir, kebijakan penanganan dampak COVID-19 pada perubahan RKPD Provinsi Jambi, kita betul-betul mengikuti surat keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian kita laksanakan refocusing, kita laksanakan realokasi pada anggaran, salah satunya adalah melakukan penguatan pada rumah sakit, pada sistem pelayanan kesehatan yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu sekalian, ada 7 hal yang kita lakukan. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena saya diminta cepat sama Pak Arianto tadi. Nanti kita diskusi saja. Kemudian di tahun 2020 kita sudah memproyeksi. Tadi saya sudah sempat menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tidak lebih dari minus 0,35 sampai minus 0,65%. Mudah-mudahan ini juga tidak demikian. Mudah-mudahan ini masih hanya dugaan saja. Nah, proyeksi inflasi tidak begitu tinggi, antara 3,0% plus minus 1%. Kemudian hampir seluruh sektor lapangan usaha di Provinsi Jambi memang kita tahu melemah saat ini. Jaring pengaman sosial yang tadi sebagaimana disampaikan dapat sedikit menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, dan adanya penurunan permintaan sektor energi primer dan komoditas perkebunan berdampak pada jatuhnya harga komoditas. Dan pandemi berkepanjangan, pemulihan ekonomi global yang lambat ini berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 yang akan datang. Sehingga kita cuma mampu memproyeksi hanya minus 0,35 sampai dengan minus 0,65%, mohon maaf. Kemudian proyeksi indikator makro yang lainnya adalah tingkat pengangguran meningkat dari target kita cuma 4,4 sampai 4,5% menjadi 5,5. Cepat. Waktu Bapak tinggal 30 detik. 3,5% menjadi 8,2 sampai 9,2. Indeks pembangunan Indonesia kita harapkan tetap meningkat, Pak Arianto dan Pak Chandra. Kemudian indeks Gini rasio kita masih tetap stabil di kisaran 0,3 sampai 0,32. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Cuman sebelum saya akhiri, ini sebenarnya udah mau terima kasih Pak. Cuman sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan mungkin ada sedikit perbedaan yang disampaikan Pak Chandra tadi. Adalah kami sudah mempunyai klasifikasi sektor berdasarkan risiko penularan dan dampak ekonomi. Dan ini dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID Provinsi Jambi. Memang tadi disampaikan oleh Pak Chandra bahwa risiko yang tinggi adalah salah satunya pertanian. Di kami malah sebenarnya pertanian itu risikonya rendah. Karena kenapa? Lahan-lahan pertanian itu dikelola oleh masih banyak tenaga manusia, belum mekanisasi pertanian dengan baik di situ, sehingga tidak banyak orang terlibat di dalamnya dan mereka berjauh-jauhan. Nah, salah satu upaya di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, ketika ada orang yang tersuspek positif COVID, mereka malah disuruh bertani. Itu di Kabupaten Kerinci, dan kemudian jaduknya atau jatah hidupnya dikirim oleh keluarga biasanya. Nah, ini kira-kira. Terus yang kedua, ini kami sudah mempunyai rekomendasi untuk kabupaten kota sektor mana saja dari dampak-dampak tersebut yang mana yang dapat kita buka sedikit atau ditutup sementara atau bagaimana lanjutan. Dan itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, Pak Arianto. Saya mohon maaf karena saya harus baca cepat 20 menit. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada yang tidak cocok, yang tidak pantas saya sampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.